Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying bukan orang yang takut mati. Sejak usia muda, dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan kejam. Demi saudara laki-lakinya, dia bahkan berani memasuki pegunungan reruntuhan untuk membunuh binatang buas. Temperamennya terbentuk ketika dia masih remaja dan tidak berubah sama sekali. Hatinya, sampai ke bagian terdalamnya, setajam pisau, dia selalu melakukan hal-hal dengan tegas bahkan jika itu berarti harus mengabaikan dirinya sendiri. Bahkan dalam situasi hidup atau mati ini, dia tetap tenang dan belum menyerah pada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun meski begitu, dia samar-samar menyadari dalam benaknya bahwa kali ini, mungkin akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Orang tuanya memiliki adik laki-lakinya yang harus diurus. Yang sudah lama menjadi dewasa, Sue Ying tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, ia merasa bahwa orang yang paling berhutang padanya adalah Jing Qiyu. Jing Qiyu selalu menemani Sue Ying dari Scarlet Mountain World dan sampai ke Snow Rock Castle, dan mereka tidak pernah mencoba mendorong hubungan mereka ke depan secara paksa. Sebagai gantinya, mereka perlahan-lahan belajar tentang satu sama lain ke titik bahwa salah satu dari mereka dapat memahami apa yang ada di hati orang lain dengan satu pandangan di mata mereka, bahkan tanpa perlu berbicara. Hanya saja, dia belum secara resmi menjadi pasangan dengan Jing Qiyu. Sebelumnya, dia tidak terlalu ingin melakukannya karena mereka berdua transenden yang relatif muda. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada cukup waktu. Jing Qiyu, aku minta maaf, kata Sue Ying pada dirinya sendiri. Namun, membunuhku, Dongbo Sue Ying, tidak akan semudah itu. Mata Sue Ying terbakar kegilaan seolah-olah nyala hidupnya baru saja dinyalakan. Dia mengacungkan Stellar Fire Cloud Spear dalam upaya untuk menangkis. Giliran tombaknya seperti rotasi bumi dan bintang-bintang. Dia dikalahkan. Tombaknya bergerak secepat kilat saat dia menggunakan Extreme Piercing untuk menangkis serangan yang datang. Tapi pedang Sorcerer God begitu kuat sehingga kekuatannya tidak bisa ditekan. Meskipun teknik tombak Sue Ying membaik bahkan sekarang, itu akhirnya tidak berguna. Bahkan jika makna sejati dari penindikan ekstrimnya, Star dan Mirage adalah untuk semua memperdalam ke puncak panggung tahap 1, mereka masih belum cukup bagi Sue Ying untuk dapat menahan serangan saber dewa penyihir ini. Hanya ada perbedaan yang terlalu besar antara kedua pihak. Tirani seperti biasa, pedang Dewa Sorcerer dengan paksa menembus prajurit dewa sekarang dalam bentuk baju besi hijau dan menembus ke lapisan cairan pelindung, menghilangkan sebagian dari kekuatan cairan ini. Setengah dari energi harta pelindung ini sekarang hilang, pikir Sue Ying. Energi harta petir ungu pelindung telah lama habis. Untungnya, dia telah mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dari fraksi iblis kembali ketika dia membunuh High Priest. Dia sebelumnya telah berdiskusi dengan kepala istana Chen tentang membelah harta ketika masalah dengan fraksi iblis akan berakhir, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan diserang segera setelah mengirim Pu Yang Bo kembali. Harta yang akan dihancurkan sudah diurus. Selain itu, ada juga beberapa senjata dewa yang tidak bisa dia gunakan, sejumlah besar harta demigod, senjata Sein dan sebagainya, dan bahkan ada beberapa harta yang unik. Misalnya, arai yang kuat yang dapat digunakan sekali untuk menghasilkan efek yang mirip dengan guntur ungu pelindung. Karena High Priest telah menyingkirkan semua harta yang bisa dia hancurkan, hanya ada 6 harta pelindung yang bisa digunakan Sue Ying di seluruh penyimpanan yang dia dapatkan. Hanya 6. Harta karun yang hebat di level petir ungu pelindung bisa melindunginya hanya selama 10 detik. Bahkan jika mengendalikan pedang dewa penyihir di dalam Mirage cukup melelahkan bagi tetua Aolan, guntur ungu pelindung masih bertahan serangan selama 10 detik. Sampai berapa lama 6 harta lainnya bisa melindunginya? Pengamatan Sue Ying membuatnya percaya bahwa 6 harta ini berada pada tingkat yang sama dengan guntur ungu pelindung, beberapa lebih kuat, beberapa lebih lemah. Sue Ying, kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kami dapat mematahkan susunannya dan kami yakin akan menyelamatkan kamu. Kami melakukan yang terbaik untuk mempersingkat waktu itu, tetapi kamu harus bertahan. Kepala Istana Chen mentransmisikan ke avatar Sue Ying Qi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh? Sue Ying mengertakkan gigi.
Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh bisa dianggap sangat singkat. Namun, pada saat ini, setiap detik ekstra yang ia dapat adalah susah payah diperoleh. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, bahkan tidak setengah dari itu akan berlalu pada saat harta pelindungnya habis. Dongbo Sueying sedang mendekati kita. Tetua Aolan menggunakan kekuatan pedang Dewa Penyihir untuk merasakan posisinya. Dia menemukan bahwa setelah serangan mereka, Sueying mulai bergerak lebih dekat ke posisi mereka di Meraj. Jaga jarak dari dia. Dia saat ini berada di madesnya. Tetua Aolan mentransmisikan kepada yang lain. Dia berada di bawah tekanan pedang Dewa Sorcerer, jadi kecepatan terbangnya jauh lebih lambat dari kita. Selama kita terus terbang, dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Petik 2. Tetua Aolan dan Raja Qingyan, serta Ratu Laba-Laba dan perempuan berjubah hitam yang dingin, terus terbang, menjaga jarak mereka dari Sueying. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari kekosongan dan membuang botol hitam yang tutupnya sudah dilepas. Api hitam melonjak keluar dari botol menyebarkan dingin yin yang menakutkan karena dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh dunia yang terisolasi seluas 100 km itu dilalap api hitam ini. Itu adalah sihir iblis dari Abyss. Tetua Aolan mengerutkan kening. Potongan-potongan fraksi iblis dari sampah. Alih-alih membantu, mereka benar-benar membiarkan klan Siam mendapatkan harta mereka. Raja Qingyan mendengus dengan dingin. Mantra iblis ini tidak berada di bawah kendali siapapun. Dengan kekuatannya yang menyebar lebih dari 100 km, aku bahkan dapat memblokirnya sendiri. Seandainya itu dikontrol oleh seorang ahli yang mengolah Dark Demonic Energy, itu mungkin cukup kuat untuk memaksa kita bersembunyi di dalam kapal terbang kita. Petik 2. Raja Qing yang berdiri di tempat melepaskan Transcendent Ki-nya dengan kuat seperti gelombang bergelombang. Ki menyebar ke segala arah, melindungi seluruh area selebar 100 km. Api hitam tidak bisa menembus melalui itu. Di dalam Meraj, Sueying mengerutkan kening ketika melihat betapa mudahnya bagi Tetua Aolan dan yang lainnya untuk memblokir mantra iblis. Dia tidak mengolah Dark Demonic Energy, jadi dia hanya bisa melepaskan api dari botol. Tanpa kemampuan untuk benar-benar mengendalikan mereka, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika Raja Qingyan dengan mudah bertahan melawan mereka. Sangat disayangkan bahwa ini adalah satu-satunya harta yang menyinggung di antara yang aku peroleh dari fraksi iblis. Sueying menggelengkan kepalanya ke dalam. Dia sadar bahwa di antara harta ofensif yang lebih kuat, mayoritas sebenarnya adalah gulungan mantra yang mudah disempurnakan. Gulungan mantra ini adalah yang paling mudah dihancurkan. Tidak hanya itu, bahkan jika dia mendapatkan beberapa gulungan ini, Sueying bukan penyihir yang transenden, jadi dia tidak bisa melepaskan potensi penuh mereka. Pedang Dewa Penyihir benar-benar terlalu kuat untuk aku lawan. Tetua Aolan dan yang lainnya jauh lebih lemah jika dibandingkan, namun aku bahkan tidak sanggup melawan mereka. Bahkan jika Tetua Aolan akhirnya membunuh aku, dia mungkin akan memiliki cara untuk melarikan diri dari para demigods dari klan Xia aku, yang berarti dia mungkin memiliki sejumlah harta pelindung padanya. Semua hal dipertimbangkan, membunuh Tetua Aolan atau yang lain tidak akan mudah untuk dicapai. Sueying mengerti hal ini, jadi dia pikir dia mungkin juga membuang Abyss Demonic Flame karena dia memilikinya. Jika dia benar-benar akan mati, bukankah semua harta itu akan berakhir di tangan Tetua Aolan dan yang lainnya? Paling tidak, dia membuangnya berfungsi untuk menghentikan mereka sejenak. Hong. Berkali-kali, pedang Dewa Sorcerer menyerang dengan sangat kuat. Kedua setelah kedua berlalu. Sueying nyaris tidak membela diri terhadap serangan menggunakan baju besi hijau dan harta pelindung dari fraksi iblis. Harta pelindung ini tidak bisa bertahan lebih lama. Segera, aku harus bergantung pada jubah demigod, pikir Sueying. Aku harus berubah menjadi yang lebih baik. Jubah pelindungnya saat ini diperoleh dari fraksi Dao Air menggunakan poin kontribusi. Itu adalah harta peringkat demigod tingkat menengah, jubah awan air api. Sebagai harta di peringkat demigod kelas menengah, itu hanya bisa dianggap biasa. Kembali ketika dia memusnahkan pangkalan iblis, dia telah membunuh iblis berjubah hitam peringkat 5 yang jubahnya mampu melindungi setiap bagian tubuhnya. Itu jauh lebih hebat daripada jubah awan air api ini.
Tapi itu ditusuk oleh Stellar Fire Cloud Spear, meninggalkan lubang di dalamnya dan mengubahnya menjadi barang yang rusak. Armor peringkat demigod tingkat atas. Sui Ying segera mengirimkan barang melalui filter ini. Dia telah mendapatkan seluruh penyimpanan fraksi iblis, dan harta karun seperti ini adalah yang paling sulit untuk dirusak, jadi kebanyakan dari mereka berakhir dengan Sui Ying. Ada tumpukan harta peringkat demigod kelas atas. Meskipun mengenakan baju besi peringkat demigod kelas atas mungkin tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan hidupnya, tapi itu masih bisa meningkatkan harapannya untuk bertahan hidup. Dengan pikiran, Sui Ying membuka jubah air api awannya dan menggantinya dengan jubah baru di atas kulitnya. Itu adalah jubah ungu emas seluruh tubuh yang mampu sepenuhnya melindungi setiap zona lemah. Sui Ying tiba-tiba menerima gelombang di benaknya. Prajurit leluhur. Sui Ying segera mengerti bahwa dia sedang berbicara dengan pelindung lapis baja hijau. Sebelum kamu berganti ke jubah lain, aku ingin mengingatkanmu. Jubah demigod yang sepenuhnya tertutup ini memiliki tekstur lembut dan akan menempel di tubuhmu, melindungi kamu dari serangan menusuk. Tetapi harta semacam ini tidak begitu efektif dalam melindungi kamu dari dampak berikut. Itu akan melemahkan 10 hingga 20% dari dampak yang masuk di terbaik. Hijau lapis baja dilindungi ditransmisikan. Pedang Dewa Penyihir pernah dimiliki oleh Dewa Penyihir dan jauh lebih kuat dari senjata Dewa biasa. Meskipun mungkin tidak berhasil menembus jubah demigod milikmu setelah kekuatannya dikurangi, dampak yang diikuti oleh serangan itu kemungkinan akan menyebabkan seluruh tubuhmu hancur dan bahkan membuatmu hancur berkeping-keping di tingkat partikel. Petik 2. Ekspresi Sui Ying berubah. Memang, dia mengerti poin ini. Tapi setidaknya, harta karun demigod ini lebih baik daripada jubah awan air apinya. Apakah itu berarti aku harus berubah menjadi baju besi yang keras? Sui Ying mentransmisikan. Armor demigod biasanya disempurnakan menggunakan bahan berharga dan sangat tahan lama. Bentuknya sudah diperbaiki dan bisa memungkinkan penyesuaian kecil paling banyak. Mereka sangat tangguh dalam hal pertahanan, tetapi mereka biasanya dipenuhi dengan banyak celah dan beberapa bahkan mengungkapkan tenggorokannya yang berarti mereka tidak bisa melindungi tubuhnya secara keseluruhan. Armor bentuk tetap ini mungkin dapat mencukur sekitar 70 hingga 80% dari gaya tumbukan. Mereka tidak menutupi seluruh tubuhmu, jadi pedang Dewa Penyihir kemungkinan besar akan membunuhmu bahkan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk melindungimu. Petik 2. Kamu pasti akan mati jika kamu memakai salah satu dari dua jenis alat pelindung itu. Di luar dua kategori utama itu, bagaimanapun, ada beberapa harta demigod yang unik. Untuk melindungi wilayah tertentu dari tubuh seseorang, untuk melindungi setiap bagian tubuhnya, itu adalah dua kategori yang paling sering dilihat. Unik. Pelindung hijau lapis baja mentransmisikan, itu benar. Kamu harus menemukan harta karun yang dapat melindungi tubuh kamu secara keseluruhan sementara juga mengurangi kekuatan dampak. Di dunia dewa, aku telah melihat beberapa jenis armor seperti pabrik dalam perilaku mereka. Mereka mampu memberikan bagian terbaik dari kategori manapun. Coba cari satu di penyimpanan harta karun demigod yang tertinggal di markas besar iblis. Jika kamu dapat menemukannya, kamu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun ada tumpukan besar baju besi dan jubah peringkat demigod, Sui Ying membuat keputusan dengan sangat cepat. Hanya dalam 3 detik, dia sudah memutuskan pada baju besi yang unik. Itu berwarna emas dan ditutupi dengan segel yang tidak jelas dan tak terlihat. Menyaring. Ki Transcendennya segera bekerja untuk memperbaiki armor. Dia kemudian menyimpan jubah sebelumnya, menukarnya dengan baju besi emas ini. Armor itu mengalir seperti logam cair karena menempel di kulit Sui Ying, benar-benar menutupi tubuhnya dalam beberapa saat. Menutupi tubuhnya, logam yang mengalir menempel di kulit Sui Ying. Lapisan emas bahkan menyelimuti murid-muridnya, menjadikannya berwarna emas juga. Fraksi iblis benar-benar memiliki satu set baju besi logam mengalir. Ini luar biasa, bahkan pelindung lapis baja hijau itu menjadi bersemangat. Fraksi iblis, dengan akarnya telah tumbuh begitu dalam di dunia klan Xia, memang memiliki fondasi yang luar biasa, kalau tidak, mustahil penyimpanan mereka mengandung baju besi langka. Aku tidak akan pernah berpikir fraksi iblis akan memiliki harta karun seperti itu.
Mungkin masih ada harapan bagi aku untuk melarikan diri dari pergi ke surga. Sui Ying mulai sekali lagi menghadap ke depan dengan harapan untuk melarikan diri. Setelah kedua berlalu, serangan yang datang dari pedang Dewa Sorcerer menembus baju besi hijau, tetapi kekuatannya menghilang dengan setiap inci maju karena cahaya pelindung yang mengalir di luar tubuh Sui Ying. Ini adalah item terakhir. Sui Ying mulai merasa cemas dalam hati. Itu adalah harta pelindung ke-6 dan terakhir yang dia temukan di penyimpanan fraksi iblis, serta yang terakhir dari item pelindung di dalam cincinnya. Tanpa suara dan tanpa peringatan, cahaya yang mengalir benar-benar menghilang. Itu akan datang. Sui Ying menatap pedang Sorcerer God yang didorong ke arahnya sekali lagi. Kekuatan supresif yang tak terlihat yang dihasilkannya mempengaruhi seluruh tubuhnya, sangat mengurangi kecepatan gerakannya. Memegang Stellar Fire Cloud Spear-nya, Sui Ying memutuskan untuk bertindak meskipun dia tahu itu tidak akan mempengaruhi serangan yang masuk sedikit pun. Setiap gangguan kecil yang bisa dia sebabkan pada pedang Sorcerer God akan menjadi sedikit keuntungan lain serta sedikit peningkatan peluangnya untuk bertahan hidup. Aku harus menahannya. Mata Sui Ying dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Hong! Pedang Dewa Penyihir sekali lagi bertabrakan dengan Stellar Fire Cloud Spear dengan kekuatan dewa dan segera menembus ke baju besi hijau. Dalam bentuk baju besi hijau, prajurit dewa mencukur setengah dari kekuatan pedang dewa bertuah, tetapi meskipun ada penurunan besar, kekuatan yang tersisa masih pada tingkat dewa yang baru muncul. Bahkan Purple Thunder Protection hanya bisa menahan 16 serangan darinya. Apakah peringkat demigod puncak kelas yang mengalir harta logam dari fraksi iblis dapat menahan serangan ini? Itu akan sangat sulit. Pedang Dewa Penyihir langsung menusuk ke dalam baju besi. Tapi apa itu baju besi logam yang mengalir? Sifat dasar dari mengalir abadi membuatnya sehingga serangan terhadapnya akan mirip dengan pedang menebas ke air hanya untuk air untuk lebih kuat melawan. Armor yang tertusuk tidak masalah karena pedang tidak sepenuhnya menembus armor. Armor melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan saber yang tersisa, dengan cepat mengurangi kekuatannya saat memaksa masuk. Tapi baju besi logam yang mengalir itu pada akhirnya adalah satu lapisan. Pedang Dewa Penyihir benar-benar menembus baju besi dan masuk ke tubuh Sui Ying. Di udara, di luar Razor Wind City, Jing Qiyu, Puyang Bo, Yuan Qing, Yu Feng, Zhang Peng dan Xidong semua menonton dari jauh. Dengan kekuatan tempur mereka yang lemah, mereka tidak akan membantu. Murid Sister Yu, murid Sui Ying pasti akan baik-baik saja. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan Xia klan kami pasti sudah lama memberinya beberapa harta pelindung. Klan Best tidak akan bisa membunuhnya, kata Zhang Peng. Di sampingnya, Yu Feng dan yang lainnya gelisah. Dari saat berita Sui Ying memberantas 5 pangkalan iblis dan menggenggam kelas 2 True Meaning telah menyebar, mereka bisa menebak bahwa klan Xia pasti akan memberinya harta pelindung. Mungkinkah klan Best tidak tahu tentang itu? Tetua Aolan bekerja sama dengan Raja King Yan dan Ratu Laba-Laba, dan hari ini, mereka bahkan meletakkan lapisan-lapisan susunan tebal untuk menghalangi serangan transenden klan Xia, semua demi membunuh Sui Ying. Bagaimana mungkin mereka tidak sepenuhnya siap? Mereka semua memahami hal ini, tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Murid Sui Ying akan baik-baik saja. Jing Qiyu melihat ke atas dan ke kejauhan. Dia pasti akan baik-baik saja. Dia bahkan belum menikahiku. Puyang Bo menggertakkan giginya saat dia juga berbalik untuk melihat ke kejauhan. Dia membencinya. Dia benci fakta bahwa kekuatan tempurnya tidak cukup baik. Murid Sui Ying mengomel pada dirinya sendiri. Yuan Qing juga melihat ke kejauhan. Ada tanda-tanda air mata terbentuk di matanya. Dalam rangkaian deretan yang berat, di dunia terisolasi seluas 100 km. Api iblis abis telah sepenuhnya menghilang. Dongbo Sui Ying ini benar-benar bisa menahan pedang Dewa Penyihir selama ini? Sial, jika dia ada di dunia nyata, aku sudah membunuhnya sejak lama. Tetua Aolan berpikir. Di dalam Mirage, kesulitan mengendalikan pedang meroket, membuatnya jadi dia hanya bisa menampilkan 60% dari kekuatan aslinya. Dari awal dan hingga saat ini, pedang telah menyerang Sui Ying berkali-kali. Sebenarnya, 60% hanyalah kekuatan awal. Setelah kekuatannya terbelah dua oleh baju besi hijau,
kekuatannya yang tersisa memuncak hanya pada 30%. Tetapi bahkan dengan hanya 30%, kekuatannya sebanding dengan dewa tahap awal. Xia Clan ini gila, benar-benar gila, mereka tidak akan berhenti pada apapun. Tetua Aolan mengamati apa yang terjadi di luar, dia melihat tubuh si Kong yang gila dan memancarkan api yang menyilaukan seperti matahari. Dia bahkan lebih terang dari matahari di langit saat dia menyerang Arai dengan ganas. Mereka bahkan mengeluarkan harta perlindungan klan, armor 9 naga api. Tetua hebat, klan Xia melanggar Arai pada tingkat yang lebih cepat daripada di awal. Mereka telah menembus 3 dari 12 set, speeder cemas. Kamu masih belum membunuh Dongbo Sueying? Saat ke-12 Arai ini ditembus, kita harus melarikan diri. Petik 2. Dia hanyalah seorang suci yang meminjam kekuatan harta dari luar. Aku tidak percaya dia akan bisa bertahan lebih lama. Tetua Aolan mengungkapkan ekspresi sukacita ketika dia mulai mengatakan itu. Menggunakan pedang dewa bertuah, dia bisa dengan jelas merasakan. Pedang telah menembus. Itu langsung menembus setiap hambatan. Bahkan dengan kekuatannya yang menurun dengan cepat, pada akhirnya masih menusuk ke dalam tubuh yang berdaging. Sukses! Tetua Aolan sangat gembira. Sukses! Raja Qingyan, Ratu Laba-Laba dan perempuan berjubah hitam semua melihat ke arahnya. Pedang Dewa Penyihir baru saja menembus tubuh Dongbo Sueying. Tetua Aolan membiarkan kegembiraannya terlihat. Selama dia ditusuk, tidak ada kemungkinan dia tidak akan mati. Di Meraj, Sueying memiliki satu musuh yang harus dihadapi di sini, pedang Dewa Penyihir. Pedang benar-benar terlalu cepat, meskipun mungkin sepertinya butuh waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sua, pedang menembus pelindung lapis baja hijau dan baju besi logam yang mengalir. Meskipun dia baru saja ditusuk, Sueying menghela nafas lega. Untungnya, kekuatan yang hebat sebagian besar telah habis. Bagian yang tersisa tidak bisa menghancurkan tubuhku. Dalam Meraj, pedang Dewa Sorcerer hanya memiliki 60% dari kekuatan aslinya. Armor hijau telah mencukur setengah. Armor logam yang mengalir telah benar-benar menghalangi seluruh serangan, hanya menyisakan sedikit saja. Shiyu, setelah menembus, pedang Dewa Sorcerer ditarik kembali dengan kecepatan kilat. Ini, setelah menghela nafas lega, ekspresi Sueying tiba-tiba berubah. Setelah menusuk ke pahanya, pedang Sorcerer God merilis untaian racun misterius yang beredar di seluruh tubuh Sueying dan bahkan mulai meresap ke laut dan Tian Qi-nya. Harus diketahui bahwa laut dan Tian Qi tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Biasanya, laut dan Tian Qi tidak akan hancur bahkan jika tubuh berdaging itu akan hancur. Namun racun misterius ini sebenarnya meresap ke dalamnya dengan relatif mudah. Qi transenden di dalam laut dan Tian Qi sangat luas dan perkasa dan secara naluriah bergegas untuk bertahan melawan racun. Tapi itu sia-sia, racun misterius melanjutkan invasi. Namun, ini bukan bagian fatal dari serangan itu. Bagian terburuknya adalah racun misterius itu benar-benar menyerang setiap sel di dalam otot dan dagingnya, hingga ke partikel paling mendasar dari tubuhnya yang berdaging. Weng! Bahkan tengkoraknya telah diserang, mata dan otaknya langsung hancur. Penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya, bahkan jiwanya gemetar. Saat ini, racun telah mencapai tengkoraknya, tetapi jiwanya belum terpengaruh. Hanya saja rasa sakit yang disebabkan oleh racun misterius itu terlalu kuat. Sueying sangat sedih sehingga dia hampir kehilangan kesadarannya. Aku harus membuat diri aku sadar. Aku harus bertahan dan melawan. Aku harus menolak. Jika dia kehilangan kesadarannya, baju besi logam yang mengalir tidak akan lagi memiliki Qi transenden yang mengoperasikannya, sehingga kehilangan kekuatan mistisnya. Lebih penting lagi, saat dia berbalik tak sadarkan diri, dia akan dikeluarkan dari Meraj dan memasuki dunia nyata. Aku harus tetap terjaga, Sueying meraung. Jiwanya melolong dan melengking. Racun misterius menyerang tubuhnya hingga ke lapisan partikel paling mendasar. Dia mencoba untuk mengusirnya tetapi tidak berhasil. Dia bisa merasakan tetapi tidak ada perang melawan racun. Itu meresap ke setiap bagian tubuhnya, hanya menyisakan jiwanya yang tak tersentuh. Namun meski begitu, rasa sakit yang ditimbulkannya begitu hebat sehingga bahkan dengan kemauannya,
Sue Ying tidak pernah bisa membayangkan intensitas seperti itu. Tetap saja, dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan seutas kesadaran. Itu merusak tubuh aku. Setelah dipenuhi dengan racun misterius ini, partikel-partikel yang membentuk tubuhnya mulai menerima kerusakan. Sue Ying segera menggunakan kekuatan hidupnya, memungkinkan partikel untuk memulihkan diri. Aku harus bertahan? Racun misterius ini benar-benar menakutkan, tapi kecepatannya menghancurkan partikel jauh lebih lambat. Jika seorang ahli menyerang, satu gerakannya itu akan menghancurkan setiap partikel tubuh. Jika hancur lebih dari 10 kali, kekuatan hidup tubuh yang abadi tidak akan lagi dapat mendukung tubuh. Ketika secara bertahap meresap tubuhnya, racun misterius itu juga menghancurkan partikel-partikel, tetapi pada tingkat yang lebih lambat daripada tubuh yang benar-benar hancur. Aku harus mempertahankan kesadaran aku, agar tetap terjaga. Aku bisa bergantung pada kekuatan pemulihan tubuh abadi aku untuk melampaui tingkat kerusakan. Sue Ying menggertakkan giginya. Tubuhnya yang abadi membuat dia bisa memulihkan kekuatan hidupnya. Itu hanya bisa dikonsumsi melalui penghancuran seluruh tubuhnya yang terus-menerus dalam waktu singkat. Dalam kasus racun ini, tubuh abadi dapat bertahan. Selama aku tetap terjaga, aku akan bisa hidup sampai Xia Clan menerobos. Aku harus tetap terjaga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.